Saat ini, Chen Ping juga telah tiba di luar mansion yang megah dan utuh ini. Namun, Chen Ping melihat sekilas aura seperti air mengalir di dalam mansion. Aura ini menempel di tanah, meskipun ada gangguan, aura ini akan tetap menempel di tanah, nafas akan beriak. Namun, aura ini hanya ada di dalam mansion dan sepertinya tidak ada cara untuk melarikan diri. Chen Ping menahan nafasnya dan perlahan masuk dengan konsentrasi yang terengah-engah. Begitu dia masuk, suasana di dalam mansion otomatis terpisah ke kedua sisi. Energi peri. Setelah Chen Ping memasuki mansion, dia tercengang. Aura yang mengalir di rumah besar ini sebenarnya adalah energi abadi. Meskipun hanya ada lapisan tipis energi abadi di tanah, energi abadi ini berkali-kali lebih kuat daripada energi spiritual. Alasan mengapa Munai dan yang lainnya tidak menemukan keberadaan energi abadi sama sekali ketika mereka memasuki mansion adalah karena mereka tidak dapat mendeteksinya sama sekali dan tidak dapat menyerap serta memurnikannya. Hanya ketika Anda naik ke keabadian barulah teknik kultivasi dalam tubuh Anda berubah dan meningkat dengan menyerap energi abadi. Teknik yang mereka praktikkan sekarang tidak dapat menyerap energi abadi sama sekali. Tapi Chen Ping berbeda. Teknik kondensasi hati Chen Ping dapat menyerap segala sesuatu. Nak, pernahkah kamu memperhatikan bahwa energi abadi ini mengalir? Itu membuktikan bahwa ada tempat di mana energi abadi mengalir, itulah sebabnya energi abadi di rumah besar ini selalu ada. Jika tidak, setelah bertahun-tahun, lapisan tipis energi abadi ini akan dikonsumsi secara perlahan sejak lama. Kata Raja Iblis Ciyun pada Chen Ping. Ya, aku juga menemukannya. Chen Ping mengangguk. Dia juga menemukan bahwa energi abadi di rumah besar ini sepertinya mengalir dari suatu tempat, tetapi Chen Ping belum mengetahui tempat spesifiknya. Meskipun Chen Ping benar-benar ingin menyerap energi abadi ini dan berlatih saat ini, semua orang dari keluargamu mungkin ada di sini juga. Chen Ping tidak ingin dibunuh tanpa alasan yang jelas saat dia sedang berlatih. Menahan keinginan untuk menyerapnya, Chen Ping berjalan dengan hati-hati menuju aula utama mansion. Chen Ping sangat berhati-hati dan mengendalikan aura di tubuhnya secara ekstrim. Jika Anda tidak sengaja menyelidikinya, Anda tidak akan menyadari keberadaan Chen Ping sama sekali. Tetapi ketika Chen Ping mendekati aula utama, Munai, yang telah menutup matanya sedikit, menunggu Mu Yao mempelajari warisan sihir abadi, tiba-tiba membuka matanya. Munai mengerutkan kening, berbalik dan melihat keluar aula, dan tidak menemukan apapun. Tapi dia jelas merasakan seseorang keluar. Kalian berdua, keluarlah untuk menyelidiki, lalu jaga di luar. Jika ada yang mendekat, segera beritahu aku. Munai menunjuk kedua anggota keluargamu dan berkata, ya, Nona, kedua anggota keluargamu keluar. Munai tidak akan pernah membiarkan siapapun mengganggumu saat ini. Tetapi ketika kedua anggota keluargamu keluar, Chen Ping juga gugup, dia tahu seseorang telah keluar. Tapi tidak ada tempat persembunyian di halaman mansion ini. Tepat ketika Chen Ping hendak ditemukan, mata Chen Ping berbinar, lalu dia berbalik dan berubah menjadi Munai. Chen Ping berusaha sekuat tenaga untuk menyembunyikan auranya, sulit dideteksi hanya dengan melihat penampilannya. Dan kedua anggota keluargamu keluar dari aula utama dan mulai menyelidiki di halaman mansion. Chen Ping berjalan di belakang mereka berdua dan terbatuk pelan. Kedua anggota keluargamu terkejut dan berbalik dengan cepat. Ketika mereka mengetahui bahwa itu adalah Munai, mereka segera memberi hormat dan berkata, Nona, kenapa kamu keluar? Tidak ada seorang pun di halaman ini. Mereka sudah memeriksanya. Bagus sekali, mohon lebih diperhatikan. Chen Ping mengangguk dan berpura-pura tenang. Jangan khawatir, Nona. Kami tidak akan membiarkan siapapun mendekati kami dan membiarkan pamanmu mempelajari warisan seni abadi. Jika saatnya tiba, keluargamu kami akan mempraktikkan seni abadi, yang tidak ada bandingannya dengan keluarga lain. Petik 2. Seorang anggota keluargamu berkata dengan penuh semangat. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia tercengang. Tapi saat Chen Ping tertegun, dua anggota keluargamu di seberangnya tampak tegang, siapa kamu? Mengapa kamu terlihat seperti wanita tertua kami? Tanda seru. Seperti ini, melihat Chen Ping telah ditemukan, tidak perlu berpura-pura, dan sosoknya langsung berubah kembali menjadi miliknya. Saat Chen Ping dalam keadaan linglung, dia secara tidak sengaja membocorkan auranya. Meskipun dia bisa terlihat seperti Munai, dia tidak bisa berubah menjadi aura Munai.
Apalagi anggota keluargamu yang mengikuti Mu Naiyi pasti sangat familiar dengan aura Mu Naiyi. Itu kamu. Ketika kedua anggota keluargamu melihat bahwa itu adalah Chen Ping, mata mereka tiba-tiba berubah menjadi tajam dan mereka segera menyerang Chen Ping. Chen Ping menggunakan pedang pembunuh naganya dan menebas dengan momentum, memaksa kedua anggota keluargamu mundur. Aura Chen Ping terungkap, dan Mu Naiyi di aula utama segera menyadarinya. Anak ini benar-benar datang. Mu Naiyi mengerutkan kening dan langsung menghilang di aula. Melihat Chen Ping berkelahi dengan dua anggota keluargamu, Mu Naiyi berteriak keras, "Wah, kamu berani sekali, kamu berani mengikutiku ke sini." Chen Ping berbalik dan melihat bahwa itu adalah Mu Naiyi, berbalik dan lari. Mu Naiyi tidak mau melepaskan kesempatan ini, dan berkata kepada dua anggota keluargamu, "Kalian jaga tempat ini, aku akan membunuh anak itu." Mu Naiyi mengejar Chen Ping. Namun, saat Mu Naiyi mengejar Chen Ping, sesosok tubuh dengan cepat memasuki aula. Tanda seru. Keluargamu yang menjaga aula utama melihat seseorang masuk dan menemukan bahwa Chen Ping lah yang masuk. Beberapa orang tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak dan bergegas menuju Chen Ping. Mereka tidak akan pernah membiarkan Chen Ping merusak studi Mu Yao. Chen Ping juga tidak ingin berkelahi, jadi dia berbalik dan lari keluar aula. Kedua anggota keluargamu yang menjaga di luar juga bingung saat melihat Chen Ping berlari keluar aula. Mereka dengan jelas melihat Mu Naiyi mengejar Chen Ping, jadi mengapa Chen Ping keluar dari aula lagi? Tapi sekarang mereka telah melihat Chen Ping, mereka tidak bisa hanya duduk diam dan mengabaikannya. Keduanya segera menembak ke arah Chen Ping. Tapi saat mereka bertarung dengan Chen Ping di halaman mansion, Chen Ping yang lain muncul di aula utama. Chen Ping memandangi patung di depannya dan Mu Yao duduk bersila di depan patung itu. Dia tahu bahwa Mu Yao pasti sedang mempelajari warisan sihir abadi. Meskipun Chen Ping ingin mengetahui jenis warisan sihir abadi apa yang terkandung dalam patung ini, dia tidak punya waktu. Klonnya tidak bisa bertahan lama sama sekali. Chen Ping melambaikan tangannya dan langsung menyedot patung itu. Chen Ping awalnya ingin memasukkan patung itu ke dalam ring penyimpanan, tetapi ternyata patung itu tidak muat sama sekali. Hal ini membuat Chen Ping bingung sejenak. Cincin penyimpanan ini dapat menampung segala sesuatu di dunia. Kecuali tidak dapat menampung orang hidup di dalamnya, bahkan monster pun dapat tetap berada di dalam cincin penyimpanan. Tapi patung ini tidak bisa dimasukkan ke dalam ring penyimpanan, itu agak aneh. Namun, Chen Ping tidak punya waktu untuk memikirkannya, jadi dia hanya bisa menyeret patung itu dengan satu tangan dan melarikan diri dengan cepat. Komunikasi Mu Yao dengan patung itu tiba-tiba terputus, dan dia mengeluarkan seteguk darah, dan wajahnya menjadi pucat. "Nak, kembalikan patung itu padaku." Ketika Mu Yao melihat bahwa Chen Ping lah yang merebut patung itu, dia segera mengejarnya seperti orang gila. Kemudian beberapa telapak tangan api ditembakkan, dan nyala api menyerbu ke arah Chen Ping. Chen Ping menggunakan kecepatan langkah api untuk menghindari nyala api. Telapak tangan Chen Ping kabur dengan cepat. Mu Yao berteriak, "Cepat tangkap dia," dia mengambil patung itu. Beberapa anggota keluargamu yang awalnya berkelahi dengan Chen Ping tiba-tiba menemukan bahwa Chen Ping menghilang begitu saja. Kemudian Mu Yao berteriak-teriak. Di keluargamu sudah tercengang, tapi mereka masih mengejar Chen Ping. Di saat yang sama, Mu Naiyi masih mengejar Chen Ping dengan keras. "Wah, kamu tidak bisa melarikan diri. Ada jalan ke surga jika kamu tidak mengambilnya, dan tidak ada pintu ke neraka jika kamu mendobraknya. Hari ini sepertinya hari yang baik bagi keluargamu kami. Jika kamu membunuhmu, kamu bisa mendapatkan upeti 100 tahun dari aliansi penyegel iblis. Keluargamu kami juga mendapatkan warisan sihir abadi." Tanda tanya petik 2. Mu Naiyi sangat senang saat ini. Chen Ping, yang sedang melarikan diri, tiba-tiba berhenti, lalu menatap Mu Naiyi dengan cibiran di wajahnya. Mu Naiyi tertegun, berhenti, memandang Chen Ping dengan bingung dan berkata, "Wah, kenapa kamu tertawa? Aku menertawakanmu karena begitu bodohnya. Kamu masih ingin mendapatkan warisan sihir abadi. Anggap saja begitu saja." Chen Ping tersenyum lebih cerah, dan kemudian sosoknya perlahan menghilang di depan Mu Naiyi. Saat Mu Naiyi melihat ini, dia langsung kaget. "Dalam pelukanku, aku tertipu." Mu Naiyi bereaksi dan bergegas kembali. Mu Yao sedang memimpin anak buahnya saat ini, mati-matian mengejar Chen Ping.
Kemunculan Chen Ping menghancurkan segalanya baginya. Jika dia mendapat warisan sihir abadi, maka statusnya di keluarga Mu akan meroket. Sekarang Chen Ping benar-benar merampas patung itu. Mu Yao, apa yang terjadi? Mu Naiyi, yang bergegas kembali, melihat Mu Yao berlari keluar dari mansion dan merasakan firasat buruk di hatinya. Nona, Chen Ping merampas patung itu, dan saya terpaksa menghentikan studi saya. Setelah Mu Yao selesai berbicara, seteguk darah muncrat lagi, matanya penuh amarah. Apa? Mu Naiyi mengertakkan gigi, lalu memandang anggota keluarga Mu dan berkata, apakah kalian semua pecundang? Nona, kami menemukan Chen Ping dan sudah berusaha menghentikannya. Siapa yang tahu itu hanya tiruan? Beberapa anggota keluarga Mu buru-buru menjelaskan. Cepat kejar aku, kita harus mengambil kembali patung itu bagaimanapun caranya. Itu adalah warisan sihir abadi keluarga Mu kita. Teriak Mu Naiyi dan mulai mengejar Chen Ping. Tidaklah cukup bagi Mu Naiyi untuk secara langsung mewariskan Dharma abadi dari Sekte Suci Janji dan mengatakan bahwa itu milik keluarga Mu mereka. Ini memalukan, tanda seru. Chen Ping memegang patung itu di tangannya dan berlari cepat menggunakan tangga pembengkokan api. Senior, tolong bantu saya memahami mengapa patung ini tidak dapat ditempatkan di cincin penyimpanan saya. Chen Ping bertanya dengan cemas. Dia memegang patung seperti ini, yang mempengaruhi kecepatannya terlalu banyak, dan jika pertarungan dimulai, dia tidak akan bisa mengambil tindakan. Cincin penyimpananmu ini, apa yang tidak bisa dimasukkan ke dalamnya? Raja Iblis Ciyun bertanya. Manusia yang hidup tidak bisa dimasukkan ke dalamnya. Kata Chen Ping. Benar, patung ini seharusnya terbuat dari daging. Di dalam patung itu ada seseorang. Kata Raja Iblis Ciyun, itu manusia, biarpun menjadi mayat, bisa dimasukkan ke dalam ring penyimpanan. Tubuh iblis darah dimasukkan ke dalam ring penyimpanan. Chen Ping bahkan menggunakan mayat Blood Demon sebagai senjata. Bagaimana jika dia tidak mati? Raja Iblis Ciyun tersenyum. Apa? Chen Ping kaget. Dia tidak menyangka ada orang di dalam patung yang dipegangnya, dan itu adalah orang yang hidup. Apa maksudmu orang ini masih hidup? Bukankah itu berarti dia sudah hidup ribuan tahun? Chen Ping memandang patung itu dengan tidak percaya. Pada saat ini, Chen Ping sangat takut patung itu akan tiba-tiba meledak dan seorang maniak abadi akan muncul dan memukulinya. Lagi pula, dengan kemampuan Chen Ping, dia sama lemahnya dengan semut di depan murid sekte surgawi besar seperti sekte Suci Wuji. Tanda seru. Terlebih lagi, jika patung ini dapat muncul di mansion jauh di dalam sekte, itu pasti seseorang dari puncak sekte tersebut. Mungkin dia bahkan mungkin menjadi pemimpin sekte. Semakin Chen Ping memikirkannya, semakin dia menjadi takut. Kamu takut sekali. Meskipun dia hidup, dia mati seperti hidup. Jika patung itu meledak, jiwa orang di dalamnya akan benar-benar hilang. Saya pikir orang ini membuat dirinya menjadi patung daging hanya untuk mempertahankan jejak terakhir dari kesadaran spiritualnya. Dia mungkin ingin menemukan penerus sekte suci dalam beberapa tahun. Bagaimanapun, sekte sebesar itu ingin meninggalkan benih untuk dirinya sendiri, dan tidak ingin tenggelam dalam sungai panjang sejarah dan menghilang sepenuhnya. Raja Iblis Ciyun menjelaskan. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia menghela nafas lega.